sudah mencelakai sekte Haotian sampai jadi seperti ini, membuat mendiang ketua sekte menderita sampai jatuh sakit dan meninggal. Sehingga menurutnya dengan kesalahan sebesar itu, Tang Hao sudah tidak pantas lagi untuk menginjakan kakinya di wilayah sekte Haotian karena sudah dianggap sebagai seorang pengkhianat. Kemudian tetua kedua pun juga mulai angkat bicara. Sangat disayangkan bakat yang luar biasa bisa berakhir seperti ini hanya karena cinta butanya kepada seekor siluman roh. Tang Hao menjawab bahwa ia sama sekali tidak pernah menyesali keputusannya untuk lebih memilih melindungi Ahin. Maka dari itu ia tidak memohon agar dimaafkan oleh para tetua sekalian, melainkan hanya meminta agar ia diizinkan masuk untuk bisa memberikan penghormatan terakhir di depan makam mendiang ayahnya. Tentu saja Tang Sen membela ayahnya dengan mengingatkan mereka mengenai 3 syarat yang dulu pernah mereka berikan, dan hari ini ia ingin menunjukkan kalau ia sudah memenuhi ketiga syarat tersebut sehingga para tetua juga harus memenuhi janji yang pernah diutarakan. Syarat pertama yaitu mencapai gelar Feng Ho Do Luo, kedua membunuh tetua dari Kekaisaran Roh Pelindung, dan syarat ketiga menambahkan cincin roh ratusan ribu tahun ke dalam cincin roh ke-8-nya. Dikatakan asalkan Tang Sen bisa memenuhi ketiga syarat tersebut, maka Tang Sen bisa membawa Tang Hao kembali ke sekte Haotian. Untuk membuktikan kalau ia sudah memenuhi ketiga syarat, Tang Sen maju untuk memperlihatkan cincin roh ratusan ribu tahun, bahkan tidak cuma satu, melainkan ada 4 cincin roh merah ratusan ribu tahun yang melingkar di tubuhnya. Pemandangan ini tentu membuat semua yang melihatnya menjadi sangat terkejut karena Tang Sen dapat mencapai Feng Ho Do Luo di usia yang masih sangat muda. Meski tentunya perjuangan yang ia lalui untuk mencapai titik ini juga tidaklah mudah. Tang Xiao yang melihatnya nampak begitu bangga seakan-akan ia dapat melihat tekad serta kekuatan dari kakeknya yaitu Tang Chen di dalam diri Tang Sen. Terlebih lagi dulu Tang Sen diberikan batas waktu selama 10 tahun, namun dengan hebatnya Tang Sen dapat menyelesaikannya jauh lebih cepat. Hal mengejutkan tidak hanya berhenti sampai di sini karena Tang Sen juga telah memenuhi syarat ketiga yaitu membunuh salah satu tetua dari Kekaisaran Roh Pelindung yang dibuktikan dengan tulang roh Do Luo hantu yang kini sudah berada di tangannya. Dan kalau sudah seperti ini tidak bisa mengelak, janji haruslah segera ditepati. Tetua kedua pun mengatakan kalau beberapa hari lagi akan diadakan upacara untuk mengembalikan status Tang Hao sebagai murid dari sekte Haotian. Namun cuma sebatas itu saja. Karena jangan harap mereka bisa melupakan kesalahan Tang Hao yang sudah membuat sekte menderita selama puluhan tahun. Dendam mereka tidak akan berakhir begitu saja, mengingat akibat perseteruan melawan Kekaisaran Roh Pelindung, putra dari tetua ketujuh juga sampai meninggal. Dan andai saja Tang Hao tidak membunuh Xian Sunji, maka pihak Kekaisaran Roh Pelindung tidak akan pernah memojokkan sektenya. Situasi pun semakin menegang. Tang Sen kemudian memberikan pembelaan bahwa Kekaisaran Roh Pelindunglah yang sebenarnya menjadi dalang utama. Bahkan tanpa perbuatan yang dilakukan oleh Tang Hao sekalipun, kemungkinan besar pihak Bibidong tetap akan berbuat semena-mena. Sebagai contoh, pihak Bibidong telah menyerang sekte Cahaya Kibou hingga memusnahkan sekte Naga Tiran Petir Biru. Menurut Tang Sen, pasti keadaan tidak akan separah itu andai saja sekte Haotian tidak memilih untuk mengasingkan diri dan bersedia berjuang bersama dengan 3 sekte besar lainnya.